Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nima Dela Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Senin 7 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, pria ini kena tipu jual motor lewat online dibayar dengan segepok kertas. Nasib Ihun Junius usia 32 tahun sungguh apes. Warga Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang ini menjadi korban praktik penipuan jual beli motor. Semula Junius berniat menjual motor Honda Scoopy miliknya lewat perjanjian cash on delivery alias COD. Namun bukan uang yang diterima, Ihsan Junius malah menerima pembayaran berupa segepok kertas. Kepadanya pembeli menyodorkan amplop berwarna coklat saat dilakukan COD pada Kamis 3 Desember 2020. Sebelumnya korban berniat menjual motor miliknya di marketplace Facebook. Ketika memposting motor tersebut ada seseorang yang menawar. Dan setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan, keduanya berniat untuk bertemu di salah satu kafe di dekat Simpang Patal, Palembang. COD ini pun terekam CCTV di salah satu kafe tersebut. Ia menerima amplop coklat dan korban sempat curiga untuk membuka amplop tersebut. Tapi kata pembeli jangan dulu karena tidak enak membuka di tempat tersebut. Setelah itu pelaku pun melakukan test drive motor korban di sekitaran lokasi. Setidaknya 3 kali memutar menggunakan motor korban, lalu setelah itu 3 kali memutar dan ternyata pelaku membawa motor korban hingga ke jalan raya. Waktu amplop tersebut dibuka ternyata isinya kertas semua dan ia pun langsung berteriak minta tolong. Berita kedua, Sandiaga Uno ungkapkan kondisi Nur Asia dan mohon doa kesembuhan. Sosok pengusaha sekaligus politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno mengumumkan bahwa istrinya Nur Asia Uno positif COVID-19. Pengumuman tersebut langsung disampaikan sendiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut melalui postingan di media sosialnya @sandiuno pada Minggu 6 Desember 2020. Sandi mengatakan meski istrinya positif, kondisinya sehat dan tanpa gejala. Mantan calon wakil presiden dalam kepresidenan 2019 ini pun meminta doa untuk kesembuhan istrinya. Sandiaga Uno pun juga mengingatkan agar semua masyarakat menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Ia juga menjelaskan ia dan seisi rumahnya segera melakukan swab test. Berita ketiga, bansos COVID-19 warga miskin jenis ini yang menyeret Mensos Juliari Batubara ke kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Dikutip dari Kompas TV pada Minggu 6 Desember 2020, Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan kasus suap ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 yang berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dalam penunjukan rekanan tersebut, diduga telah disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan.
Ketiganya yakni AIM, HS, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik MJS. Bansos yang dikelola Kementerian Sosial ini merupakan bansos yang terbesar dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk warga terdampak pandemi COVID-19, terutama mereka yang masuk golongan warga kurang mampu. Pemerintah pusat sendiri menganggarkan dana lebih dari 431 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional dan Kementerian Sosial mendapatkan anggaran bansos terbesar. Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran tersebut untuk beberapa program yang terbagi dalam paket-paket bantuan pemerintah untuk perlindungan sosial. Dilansir dari Antara, realisasinya bantuan perlindungan sosial pemerintah pusat hingga per 30 November 2020 yakni 207,8 triliun rupiah. Program bansos tersebut meliputi PKH, kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek, dan bantuan sembako non-Jabodetabek. Berikutnya adalah bansos tunai penerima sembako dan bansos beras bagi penerima PKH. Selain digunakan untuk bansos warga miskin, dana PEN juga disalurkan untuk berbagai program, antara lain Kartu Prakerja, diskon listrik, dan BLT Dana Desa. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.